Kali ini kita akan menyelami kisah seorang tokoh luar biasa, Imam Muslim. Beliau ini bisa dibilang salah satu fact-checker terhebat dalam sejarah. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang akan kita bongkar bersama. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana caranya kita ngecek kebenaran sebuah cerita yang umurnya udah 200 tahun? Sekarang aja susah kan? Nah, ini tantangan yang dihadapi Imam Muslim. Bedanya, di zaman beliau nggak ada internet, nggak ada Google, bahkan mesin cetak pun belum ada. Yang ada cuma tekad baja buat mencari kebenaran di tengah lautan informasi yang simpang siur. Jadi, setting waktunya itu di abad ke-9, di masa kekhalifahan Abbasiyah. Ini bukan zaman yang tenang loh, politiknya lagi panas-panasnya. Dan ya, seperti zaman sekarang, banyak pihak yang menyebar berita bohong atau ucapan-ucapan palsu yang seolah-olah dari Nabi Muhammad cuma buat kepentingan politik mereka. Ini benar-benar krisis kebenaran yang parah banget. Nah, kita masuk ke bagian pertama, krisis informasi. Jadi, inti masalahnya tuh di sini. Gimana caranya misahin mana ajaran yang asli dan mana yang palsu, yang sengaja dibuat-buat dan disebar kemana-mana. Ini bukan cuma soal akademik, ini misi yang super penting. Dan yang jadi taruhannya itu adalah hadis. Biar kita semua paham, hadis itu bukan sekedar cerita atau kutipan biasa ya. Ini adalah laporan tentang apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad yang jadi pedoman utama buat umat Islam. Jadi bisa dibayangkan kan, kalau hadisnya aja dipalsukan, wah, seluruh fondasi keilmuan Islam bisa goyah. Pertanyaan ini benar-benar bikin kita mikir ya. Di dunia yang serba manual, tanpa mesin cetak, tanpa internet, gimana coba orang bisa tahu mana yang asli? Sulitnya bukan main. Ini tuh mirip banget sama masalah kita sekarang dengan hoaks dan misinformasi, cuma ini versi abad pertengahannya. Oke, di tengah-tengah kekacauan informasi ini, muncullah pahlawan kita. Seseorang yang siap menjawab tantangan besar ini. Yuk kita kenalan lebih dalam sama Imam Muslim dan perjalanannya yang luar biasa ini. Namanya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Beliau lahir tahun 821 Masehi di Naisabur, Persia. Nah, Naisabur ini bukan kota biasa, tapi pusatnya ilmu pengetahuan saat itu. Dan yang bikin lebih salut lagi, beliau udah mulai belajar hadis dari umur 12 tahun. Kelihatan banget kan, dari kecil semangat dan kecerdasannya udah di atas rata-rata. Dan ini dia perjalanannya yang legendaris yang disebut Rihlah. Lihat deh petanya. Dari Naisabur, tempat kelahirannya, di umur 20-an beliau berangkat ke Hijaz, Mekah, dan Madinah. Terus, perjalanannya berlanjut selama bertahun-tahun, melintasi Irak, Suriah, Mesir, sampai ke Baghdad. Gila kan? Beliau ini nggak nunggu ilmu datang, tapi proaktif menjemput bola langsung ke sumbernya. Dan coba lihat, guru-gurunya bukan orang sembarangan. Ini tuh daftar The Dream Team ulama hadis pada zaman itu. Ada Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, semua nama besar ada di sini. Khususnya hubungannya dengan sang guru, Imam Al-Bukhari, itu jadi titik balik yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan metodologinya. Nah, ini bagian yang paling seru. Setelah berkeliling dan ngumpulin ratusan ribu data, pertanyaannya, gimana cara beliau nyaringnya? Disinilah kejeniusan Imam Muslim kelihatan. Beliau menciptakan semacam detektor kebenaran yang super canggih untuk zamannya. Revolusioner banget. Kunci utama dari sistemnya adalah sanad. Apa itu sanad? Anggap aja kayak silsilah sebuah informasi. Jadi setiap hadis itu punya jejak. Dari siapa ke siapa, terus ke siapa, sampai balik lagi ke Nabi Muhammad. Sanad ini ibaratnya rantai bukti. Kalau ada satu aja mata rantai yang lemah atau putus, ya udah, laporannya nggak bisa diterima. Prosesnya itu punya 3 langkah utama. Keren banget. Pertama, rantai perawinya nggak boleh putus. Artinya, setiap orang di dalam rantai itu harus beneran hidup di zaman yang sama dan mungkin ketemu sama orang sebelumnya. Kedua, setiap orang di rantai itu di background check. Karakternya gimana, ingatannya kuat nggak, jujur apa enggak, semua diselidiki. Dan ketiga, isi hadisnya di cross-check. Jangan sampai isinya aneh atau bertentangan sama ajaran lain yang udah lebih pasti. Jadi ini benar-benar filter berlapis yang ketat banget. Dengan detektor kebenaran yang super ketat ini, Imam Muslim pun memulai proyek raksasanya. Sebuah pekerjaan yang bakal jadi mahakaryanya, yang kita kenal sekarang sebagai Sahih Muslim. Coba tebak, berapa banyak hadis yang berhasil beliau kumpulkan selama perjalanannya? 300.000. Iya, 300.000 hadis. Itu data mentahnya, raw datanya. Banyak banget kan? Tapi, dari 300.000 itu,
Coba tebak, berapa yang lolos seleksi ketatnya? Cuma sekitar 4 ribuan. Bayangin, dari 300 ribu disaring jadi 4 ribu. Ini nunjukin betapa tingginya standar yang beliau terapkan. Benar-benar cuma yang paling sahih yang masuk. Dan proses penyaringan ini makan waktu berapa lama? Bukan setahun 2 tahun, tapi 15 tahun. Beliau mendedikasikan 15 tahun hidupnya cuma buat memilah, menverifikasi, dan menyusun kitab ini. Dedikasinya benar-benar total. Ini kata-kata dari Imam Muslim sendiri. Beliau bilang, telah aku susun kitab karyaku ini dari 300.000 hadis pilihan yang aku dapatkan secara tatap muka. Kata kuncinya di sini, tatap muka. Ini menegaskan kalau beliau nggak mau terima kabar burung. Beliau harus dengar langsung dari sumbernya. Terus, apa hasil dari kerja keras selama puluhan tahun ini? Apa warisannya? Ternyata, dampaknya luar biasa dan masih kita rasakan sampai sekarang. Yuk, kita lihat. Nah, ini yang menarik. Imam Muslim itu bukan cuma fotokopian dari gurunya, Imam Al-Bukhari, beliau juga seorang inovator. Contohnya, syarat perawi bertemu. Imam Bukhari lebih ketat, harus ada bukti ketemu langsung. Kalau Imam Muslim cukup sezaman dan ada kemungkinan ketemu. Tapi di sisi lain, kitab Sahih Muslim justru dipuji karena penyusunannya yang jauh lebih rapi dan sistematis. Semua versi hadis yang mirip dikumpulin di satu tempat, jadi lebih gampang buat dipelajari. Dan kita juga perlu tahu siapa sih sosok di balik karya hebat ini. Ternyata, Imam Muslim itu bukan ulama yang cuma duduk di perpustakaan. Beliau itu seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Beliau juga terkenal dermawan banget, sampai dapat julukan Muhsin Naisabur, artinya orang baik dari Naisabur. Orangnya berintegritas, rendah hati, dan pastinya cerdas luar biasa. Beliau wafat di usia 55 tahun. Dedikasinya itu udah jadi legenda. Bahkan ada satu cerita tentang akhir hayatnya. Konon, waktu lagi serius banget mencari satu hadis, beliau begadang semalaman. Saking fokusnya, beliau nggak sadar makan kurma sampai habis sekeranjang. Akibatnya, beliau jatuh sakit, dan itu yang akhirnya menyebabkan beliau wafat. Cerita ini, meskipun sedih, nunjukin betapa totalitasnya beliau dalam mengejar ilmu sampai akhir hayat. Nah, ini yang jadi penutup kita. Di zaman sekarang yang penuh dengan AI, deepfake, dan banjir informasi, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari seorang pencari kebenaran dari abad ke-9? Metodenya, cek rantai informasinya, selidiki kredibilitas sumbernya, bandingkan isinya, ternyata masih relevan banget kan? Mungkin di tengah teknologi canggih ini, kita semua justru perlu belajar ketelitian dari seorang jenius yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu.